Tengah pandemi corona, sejumlah warga di kawasan Kebun Pala, Jakarta Timur harus berjibaku dengan bencana banjir. Hingga Selasa pagi, ketinggian air masih mencapai 1 meter. Banjir di kawasan Kebon Pala terjadi sejak Selasa dini hari. Selain karena hujan deras, banjir juga terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. Sejumlah korban banjir telah mengungsi di kantor Kelurahan Cipinang Melayu dan SMP Negeri 76. Sementara sebagian lainnya memilih untuk tetap tinggal di lantai 2 rumah mereka. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Diana Valencia di Kebon Pala, Jakarta Timur. Diana, seperti apa kondisi banjir hingga siang ini? Ya Astrid, kondisi terkini dari banjir Kebon Pala, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur siang ini sudah mulai surut. Namun memang ketinggian air masih variatif, ada yang sudah surut total begitu, namun ada juga sejumlah rumah masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggalnya lebih dekat lokasinya dengan Kali Ciliwung, itu masih direndam banjir begitu rumah mereka dengan ketinggian 50 hingga 70 cm siang ini. Dan karena memang sudah ada sejumlah warga yang rumahnya sudah surut total, maka aktivitas warga hingga saat ini masih melakukan kegiatan bersih-bersih begitu, membersihkan jendela, pintu, serta lantai rumah mereka dari sisa ataupun residu banjir yang menggenangi rumah mereka sedari subuh tadi begitu hingga siang hari ini. Dan kalau kita bicara soal penyebabnya, memang informasi yang kami peroleh dari Kapusdatin BPBD DKI Jakarta Muhammad Insyaf menyatakan penyebab banjir kali ini tidak jauh berbeda dengan banjir-banjir sebelumnya di wilayah Kebon Pala, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, yakni dikarenakan adanya kiriman air dari Kabupaten Bogor begitu, kemudian menyebabkan meluapnya Kali Ciliwung dan akhirnya harus merendam rumah warga yang letaknya tidak jauh begitu dari Kali Ciliwung. Dan kami juga sempat berbicara ataupun berbincang dengan sejumlah warga yang menjadi korban banjir. Kurang lebih memang di kawasan ataupun di Kelurahan Cipinang Melayu ini ada 392 kakak. Kronologisnya memang sedari malam sudah sempat hujan begitu, namun memang tidak begitu lama. Tapi sekitar pukul 2 begitu ketinggian debit air di Kali Ciliwung itu mulai naik. Kemudian sekitar pukul 4 hingga 5 subuh tadi itu air mulai meringsek masuk begitu dan merendam rumah warga hingga ketinggian yang paling tinggi itu bisa mencapai 1,5 meter dan perlu disampaikan sekali lagi memang sudah surut hingga siang hari ini. Dan memang adanya banjir ini bukan kali pertama begitu yang dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Cipinang Melayu ini, Astrid dan juga saudara. Ini sudah yang kesekian kalinya, namun sebelumnya memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menjanjikan begitu akan menormalisasi Kali Ciliwung, membangun beton besi, jaraknya 5 meter begitu dari pemukiman sehingga memang bisa mencegah air masuk ke sini. Namun memang karena adanya corona seperti ini, banyak proyek pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih belum jalan ataupun bisa dikatakan mandek seperti itu. Salah satunya adalah pembangunan ataupun normalisasi yang seharusnya dilakukan sebelum Lebaran 2020 yang seperti dijanjikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena memang masyarakat sendiri harus berjibaku begitu di tengah pandemi corona seperti ini karena mereka diminta untuk tetap di rumah, aktivitas semuanya di rumah, tapi justru rumah mereka yang menjadi seharusnya tempat berlindung mereka di tengah pandemi COVID-19 ini, mereka tidak mampu memanfaatkan rumah mereka secara aman dan juga nyaman karena adanya banjir seperti ini. Sehingga mereka pun sempat kebingungan begitu, mereka harus beraktivitas di rumah, tapi rumah mereka tidak bisa digunakan. Oleh karenanya memang sempat ada tempat pengungsian yang disiapkan oleh Kelurahan Cipinang Melayu, yakni ada kantor Kelurahan Cipinang Melayu itu sendiri dan juga ada SMPN 76. Namun memang tadi informasi yang kami peroleh dari Lurah Cipinang Melayu sendiri menyatakan kurang lebih ada sekitar 10 orang saja yang mengungsi, itu rata-rata merupakan lansia dan juga anak-anak yang memang rumahnya terendam total begitu di wilayah ini. Lalu pada subuh ataupun pada pagi tadi ketika sudah mulai surut begitu, mereka sudah kembali ke rumah mereka masing-masing dan sekarang hingga saat ini tinggal 2 lagi yang masih mengungsi di kantor Kelurahan Cipinang Melayu. Astrid. Diana, banjir sudah mulai surut, pasti warga sebentar lagi akan bersih-bersih rumah mereka dari sisa-sisa banjir. Apakah warga menerapkan protokol kesehatan? Pantauan Anda di sana?
Ya Astrid, memang menurut pantauan tim kami cukup sulit untuk bisa menerapkan protokol kesehatan di tengah bencana banjir seperti ini. Karena masyarakat banyak harus berkerumun di satu titik begitu, terutama di tempat yang lebih tinggi. Misalnya lokasi rumah mereka terendam banjir total begitu, sehingga mereka harus mengungsi sementara ke tetangga ataupun ke rumah sebelah mereka untuk bisa menghindari banjir itu sendiri. Oleh karena memang kerumunan sangat sulit untuk dihindari. Dan menurut pantauan tim kami memang masker juga menjadi hal yang belum dibiasakan begitu di sini. Namun menurut pantauan tim kami memang sedari pagi tim Satpol PP dan juga petugas dari kelurahan itu sempat berkeliling begitu untuk bisa menegur masyarakat yang sekiranya belum menerapkan protokol kesehatan, terutama ketika tidak menggunakan masker apabila beraktivitas ataupun berjalan begitu di luar ruangan ataupun di luar rumah mereka. Dan juga ada pembagian masker gratis namun dengan kuantitas yang terbatas, Astrid. Memang ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Di tengah pandemi COVID-19 ini cukup sulit untuk bisa membiasakan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, terutama di tengah bencana banjir seperti ini. Karena tentunya mereka pasti akan mengutamakan untuk bisa menyelamatkan nyawa mereka dan juga menyelamatkan barang-barang mereka dari banjir ini. Astrid. Protokol kesehatan masih sulit diterapkan di banjir di daerah Kebonpala, Jakarta. Terima kasih, Diana Valencia melaporkan langsung dari sana.